Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi. Podo. Nanti bilangin. Kita tunggu anggota yang belum masuk ya. Oke. Ayo teman-teman, anggotanya disuruh masuk ke Zoom, biar acaranya cepat selesai. Ini udah ada berapa kelompok ya? Halo?
Halo teman-teman. Dimohon semuanya untuk menyalakan kameranya ya. Kameranya bisa dinyalain. Ayo teman-teman. Bisa on kamera. Apa kelompoknya sudah semua masuk di sini? Anggota kelompok siapa yang belum lengkap? Kelompokku cuttingnya ada kuis jam segini. Oh ya, bisa menyusul ya. Yang lain? Cuttingnya saya juga sepertinya masih ini, belum ada muncul. Apa perwakilan kelompoknya sudah semua masuk di sini?
teman-teman, kita mulai ya. Baik. Sebelum kita masuk ke bab 3, ada yang harus dipertanyakan. Kalau tidak, kita lanjut ke bab 3-nya. Yang pertama itu PKM AI. Bab 3 ini isi artikelnya yaitu hasil dan pembahasan. Bagian ini menjelaskan tentang apa saja yang diperoleh dari observasi. Data dapat diringkas dalam bentuk tabel atau gambar. Tidak ada spekulasi dan interpretasi dalam bagian ini. Yang ada adalah hanya fakta. Yang kedua, umumnya berisi uraian dan analisis berkaitan dengan temuan-temuan dari observasi yang telah dilakukan, terutama dalam konteks yang berhubungan dengan apa yang pernah dilakukan oleh orang lain. Lanjut. Yang selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan ini bagian akhir tulisan yang membawa pembaca keluar dari pembahasan. Secara umum, kesimpulan menunjukkan jawaban atas tujuan yang dikemukakan di bagian pendahuluan. Jadi tujuan ini tuh isinya jawaban-jawaban dari tujuan artikel-artikel kalian. Selanjutnya, ucapan terima kasih. Apabila memang ada pihak yang telah membantu dalam kegiatan yang dilakukan, maka ucapan terima kasih dapat disampaikan di sini. Jadi, ya selanjutnya, daftar pustaka. Daftar pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumbernya. Hanya pustaka yang dikutip dalam proposal kegiatan saja yang dicantumkan di dalam daftar pustaka. Selanjutnya, PKM GT. Tunggu sebentar ya. PKMGT itu kesimpulannya bagian akhir tulisan yang membawa pembaca keluar dari pembahasan. Secara umum kesimpulan mengungkapkan gagasan yang diajukan, teknik implementasi yang akan dilakukan, dan prediksi hasil yang akan diperoleh atau manfaat dan dampak gagasannya. Sumber daftar pustakanya. Semua sumber pustaka yang diacu di dalam naskah dituliskan dalam daftar pustaka dengan format mengikuti Harvard Style. Selanjutnya yaitu PKMP. Tiga, metode penelitian. Bab ini mengungkap metode penelitian yang akan diterapkan terhadap peneliti yang akan dilaksanakan. Prosedur penelitian, iuran indikator capaian yang terukur di setiap tahapan, teknik pengumpulan data dan analisis data, cara penafsiran dan penyimpulan hasil penelitian.
Bagi yang menggunakan metode survei agar melampirkan kuesioner lengkap, dilakukan setelah lembar daftar pustaka dan tidak dihitung sebagai halaman inti. Selanjutnya, bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. Anggaran biaya. Rekomendasi untuk pengalokasian dan penggunaan dana 80% untuk kebutuhan operasional dan 20% untuk kebutuhan administrasi. Biaya perjalanan dilakukan seefisien dan seminimal mungkin. Biaya perjalanan yang berbasis aktivitas lapangan disusun seefisien dan seoptimal mungkin mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dengan memperlihatkan proses pengelolaan PKM berbasis daring, item biaya yang tidak diperkenankan diusulkan dalam RAB adalah 1. Honorarium untuk dosen pendamping atau pihak ketiga. Konsumsi untuk tim, dosen, pendamping atau pihak ketiga. Pembelian atau penyewaan perangkat berupa komputer, PC, laptop, printer, ponsel, kamera, handcam, sewa laboratorium, peralatan laboratorium lainnya jika sifatnya wajib agar besarannya tidak lebih dari 1.500.000. Penyusun, penggandaan, dan penjilitan laporan kemajuan, laporan akhir kecuali PTS atau PTN yang mewajibkan hard copy. Kertas tidak lebih dari 2 rem ATK sesuai kebutuhan. Perjalanan seminar luar kota. Jadi itu yang dananya tidak termasuk dana dari biaya PKM. Yang selanjutnya, rekapitulasi rencana anggaran biaya disusun sesuai dengan kebutuhan dan disusun mengikuti format pada tabel di bawah ya. Tabel pertama itu jenis pengeluaran. Perlengkapan yang diperlukan, bahan habis pakai, perjalanan, dan lain-lain. Biaya dapat dicantumkan semisal 1.500.000 itu ditulis dengan angka. Selanjutnya, jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan antara 3 sampai 5 bulan disusun dalam bentuk seperti di bawah ini. Jenis kegiatan 1, 2 sampai kegiatannya selesai. Bulannya 1 sampai 5 bulan. Selanjutnya. Oh, sudah selesai. Oh, daftar pustaka. Daftar pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber dengan jarak spasi 1. Hanya pustaka yang dikutip dalam proposal di dalam daftar pustaka. Kan?
Permisi, Fikri mau bertanya tentang PKMP ya tadi. Itu apa namanya? Tadi yang jadwal kegiatan itu kan dilaksanakan 3 sampai 5 bulan atau ya sekiranya sampai selesai ya kan. Nah, berhubung kita pengumpulan proposalnya kan sesudah WS5 kalau nggak salah kemarin disebutkan itu proposalnya maksudnya itu proposalnya itu ketika sudah ada jadwal kegiatannya atau tidak gitu loh. Aku bingungnya itu. Terus apalagi ya, kalau soal biaya tadi ya kan seefisien mungkin. Nah, kan aku lihat di pedoman PKM itu dibiayai oleh Dikti. PKMP itu sekitar 5 sampai 12 juta kalau nggak salah itu seingatku. Nah, kan kita berhubung ini daring, mungkin bahkan tidak memerlukan biaya apapun, bahkan hampir tidak memerlukan biaya apapun. Apa bisa itu biaya itu ditulis 0 atau mungkin ya sedikit kalau sekiranya memang ada biaya. Sebentar ya. Ya. Halo, Hai. apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Ya, jadi oke. Saya mau menjawab pertanyaan Fikri. Yang pertama tadi terkait jadwal ya. Ya, betul. Nah, kan dari Dikti kan belum tahu ya kapan ada informasi kalau PKM kita itu diterima. Nah, di proposal itu untuk jadwal kegiatannya masih kalian lampirkan, tapi kayak semacam formalitas gitu loh. Kan bisa nanti diubahkan sesuai yang dari Diktinya. Nah, untuk di proposal kalian itu tetap masukin kayak misalnya kegiatan pertama kalian di bulan apa gitu. Kayak gitu. Jadi nggak kalau misalnya kan kita kumpul proposal setelah BS5 kan. Dan itu belum dikirim ke Dikti. Nanti dari Dikti baru tahu kalau misalnya itu kapan direalisasikan gitu. Mungkin lebih ke rencananya. Oh, oke, Pak. Iya. Terus yang soal anggaran tadi gimana? Coba diulang. Nah, kan soal anggaran kan kita kan kan kita daring toh, saat ini daring, semuanya daring. Nah, sepertinya kemungkinan besar itu perkiraanku loh ya, itu sama sekali tidak menggunakan biaya. Kalaupun ada, itu mungkin nggak sangat kecil gitu intinya. Jadi penulisannya gimana? Kayak apakah perlu ada atau kayak tadi formalitas atau gimana? Nah, untuk biayanya itu kalian tinggal misalnya kan kita kan nggak tahu kan tahun depan itu coronanya hilang apa enggak. Nah, kalian kayak buat plan A sama plan B gitu. Plan A-nya kalau misalnya masih daring, kalian gimana anggarannya? Kalau misalnya kita udah nggak daring lagi, kayak gimana anggarannya gitu. Takutnya kalau misalnya kalian anggarannya itu ya karena kalian mikirnya ini daring, terus dananya dienolkan, tiba-tiba nanti direalisasikan itu pas coronanya udah hilang. Nah, kalau kayak gitu kan kalian kesulitan kan dapat dananya. Makanya kalian buat aja plan A sama plan B. Nah, nanti itu bisa dibicarakan sama dosen pembimbing kalian lebih lanjutnya ya. Soalnya kalau dosen itu kan mereka lebih tahu gitu ya sistematikanya, soalnya panitia itu cuma tahu di bagian yang WSPS-nya. Kalau yang urusan dikti itu dosen yang lebih paham. Kayak gitu ya. Oke, terima kasih, paham.
Terima kasih Fikri. Ada yang mau bertanya lagi? Ayo bertanya teman-teman. Oh iya, kalian bab 2-nya udah selesai? Halo? Bab 2-nya ada yang udah selesai? Sudah, Kak, tapi masih bingung. Maksudnya masih ragu gitu. Oke, kalau kayak gitu, kalau udah jangan, misalnya bab 2-nya udah, kalau mau revisi ke dosen tuh jangan tunda-tunda ya. Soalnya takutnya gini, kalian nunda revisi bab 2-nya minggu depan misalnya, tiba-tiba buat lagi bab 3, nanti ketumpuk-tumpuk gitu. Mending minta revisi per bab sama dosen, biar kalian juga nggak terlalu banyak gitu loh, kalau mau ngerevisi gitu. Kalau bisa konsulnya per bab. Ya. Sering-sering konsul ya sama dosen, biar proposal kalian nanti keterima. Yang lain gimana nih? Aku mau nanya kelompoknya Kalista. Ya, Kak. Saya mau nanya nih, Gimana Kak. proposalnya? Ya. Kami kan PKMAI ya, Kak. Kalau misalnya kami melakukan penelitian dengan menyebarkan survei itu boleh nggak kayak pakai Google Form gitu? Sebenarnya kami tuh kayak masih ragu gitu loh. Itu kalian buat itu topiknya apa? Topiknya tuh kemarin kita tuh mau membandingkan itu antara keefektifan pembelajaran daring sama luring kan. Lalu kita tuh jadi bingung sama penerapannya tuh gimana. Ada juga rencana pengen ganti topik aja kalau misalnya susah gitu. Itu subjeknya kalian di sekolah kan ya? Itu Ya, SD, SMP atau SMA? rencananya kemarin tuh SD kelas 3 mau kita bandingkan dengan yang kelas 4 kan. Kelas 4 kan yang sudah pernah kelas 3 secara tatap muka. Jadi kita mau bandingkan kelas 3 yang online itu. Tapi kita kesulitan untuk mencari ini respondennya. Apalagi sekarang kan lagi daring. Jadi susah buat cari responden. Gimana kalau kalian gini, anak SD itu kan belum tentu punya HP ya semua ya. Coba kalian ganti subjeknya itu ke anak SMA atau SMP gitu kan. Kalau anak SMP sama SMA kan udah ada HP ya. Kalau misalnya kalian nyebar Google Form itu, mereka bisa ngisi aja gitu loh. Soalnya anak SD kan belum ngerti apa-apa soal kayak gitu. Iya Kak, bisa. Oke, berarti kami perbaiki datanya dulu aja kali ya Kak. Kan subjeknya datanya itu diganti. Iya. Terima kasih Kak. Oke. Gimana bab 2-nya? Udah? Mau tanya ke kelompoknya siapa ya? Kelompoknya Ludovika kayak gimana buatnya? Ludovika sekelompok sama aku. Oh, sorry. Yang sekelompok sama kamu siapa lagi? Vera, Kak Vera itu Kak apa namanya? Ada Nggak kuis. ada ya? Oh, oke. Kelompoknya Dea.
Halo Dea. Nggak ada ya Dea-nya. Siapa nih yang sekelompok sama Dea di sini yang ada? Iya, Kak. Kayak gimana kelompok kalian buatnya bab 2? Lancar nggak? Lagi proses, Kak. Masih ada beberapa yang belum. Segera diselesaikan ya, biar nanti pekerjaan kalian nggak terlalu banyak. Ini kan udah mulai bab 3-nya kan? Nanti 2 minggu lagi akan bab 2 lagi. Bab 4, salah. Kalau bisa, kalau misalnya ada slow gitu, tengok-tengok lah PKM-nya gitu. Ada pertanyaan nggak buat bab 3 ini? Kalau yang tadi kan ditanya Kalista untuk yang survei untuk yang anak SD. Nah, kita tuh pakai survei anak SMA gitu, Kak. Apakah bisa? Anak SMA? Iya. Anak SMA boleh-boleh aja. Ya karena itu tadi, kalau kalian milih anak SD agak susah gitu. Kalau misalnya anak SMA sama SMP kan, kalian bisa ya ada grup alumni gitu kan, minta sebar ke situ. Jadinya agak mudah gitu. Kalau SD kan ya mungkin ada anak yang masih di bawah pengawasan orang tua gitu. Jarang loh anak SD pegang HP. Kayak gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Kalau misalnya kalian bingung terkait itunya, bisa tanya ke dosen pembimbingnya ya. Di chat aja. Ada grup kan sama Romo? Udah dibuat kan? Ada Kak. Ya, nanti chat di situ aja. Romo enak kok kalau tanya-tanya kayak gitu. Romo tuh ramah. Iya. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada yang mau bertanya, kita akhiri ya. Maaf tadi pembukanya nggak doa dulu. Ketinggalan. Nggak apa-apa, doa masing-masing aja. Ya. Saya akhiri. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Semangat ya buat bab 3-nya. Ya, Kak. Terima kasih. Semangat Ya, Kak. Terima kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dadah.